Oke, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Dengan siapa Mbak kesini tadi? Sendiri. Kalau boleh tahu siapa nama Mbak? Perkenalkan, nama saya Lara Pramesti sebagai konselor di sini. Saya Iis Pamala. Mbak, kalau boleh tahu sudah menikah atau belum? Belum, Mbak. Gimana, mau minum atau tidak Mbak? Kalau boleh tahu ada apa ya Mbak? Kalau boleh tahu Mbak mau datang sini mau konsultasi? Saya kan sebagai mahasiswa nih kan, Mbak. Nah, di lingkungan kampus atau di lingkungan kelas kita bermacam-macam mahasiswa dari daerah sana, dari daerah sini kayak gitu kan. Nah, saya itu bingung bagaimana sih menghadapi teman-teman itu yang merasa paling benar, paling berkuasa gitu, dia paling pintar, seolah-olah kita tuh kayak gimana gitu, kayak paling nggak ngerti apa-apa gitu kan. Terus kita tuh merasa diasingkan atau merasa disingkirkan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Mbak tuh gimana sih cara Mbak sendiri untuk mengatasi hal tersebut? Jadi kapan itu saat Mbak merasa diasingkan itu dari awal semester atau sudah lama Mbak? Saya merasa diasingkan itu dari semester sekarang itu kan semester 4 gitu kan. Dari semester kemarin lah, semester 3 kemarin itu. Dari semester 3. Sebelumnya sebelum Mbak diasingkan apa Mbak pernah berbuat sesuatu misalkan seperti berbuat suatu kesalahan? Dari diri saya sendiri, kalau saya merasa saya nggak pernah melakukan apapun gitu kan. Ya saya sama teman-teman gitu, ya kalau diajak ngobrol ya kita ngobrol, seperti kita berteman lah. Seperti Mbak berteman. Jadi saat di kelas itu Mbak aktif. Alhamdulillah aktif, tapi sering di olok-olok gitu, mentang-mentang kita aktif gitu. Nah, Ya Allah kalau. Jadi bagaimana perasaan Mbak saat merasa diasingkan? ya perasaannya nggak enak lah kayak gitu kan, seolah-olah gimana gitu, kita nggak tahu salahnya di mana, atau apa emang aku ada salah gitu kan sama mereka, tapi tiba-tiba kita diasingkan itu pasti rasanya nggak enak. Apa yang membuat Mbak merasa sangat-sangat kecewa akan mereka asingkan tersebut? Apakah mereka pernah melakukan hal yang membuat Mbak sangat-sangat terpuruk? Ya mereka ya sangat-sangat membuat mental jatuh gitu kan, karena kita diasingkan, dijauhi kayak gitu. Jadi saat Mbak merasa diasingkan, tapi Mbak punya teman kan? Punya, tapi nggak semua gitu, nggak sedalam kelas itu, nggak semuanya untuk berteman. Nah, jadi kan kalau di lingkup perkuliahan itu ada yang namanya circle kan Mbak? Iya, Jadi kan circle-circle. Jadi Mbak dengan circle dia itu berbeda. iya. Oke. Jadi circle Mbak tadi itu mm, seolah-olah Mbak itu aktif kan? Iya. Jadi pernah Mbak sampaikan dengan orang tersebut kenapa dia seperti sifat iri-irian gitu. Iya, sepertinya kayak gitu sih Mbak. Tapi kan saya itu gimana ya, kalau emang orang nggak suka sama kita ya sudah gitu. Tapi kan membatin di hati kita kan. Nah jadinya untuk sampai sekarang itu belum ada untuk berkomunikasi atau bertanya apa salah kita atau apa gitu. Jadi
mbak seakan-akan tidak mau mempertanyakan hal tersebut, dan dia juga semakin itu semakin hari apa semakin menjadi mbak. Ya, semakin hari semakin menjadi, dan ya seperti orang nggak suka lah sama aku kayak gitu kan. Ya, kita itu bisa melihat itu dari tatapan Dia tatapan mata. Sebelumnya waktu awal-awal semester mbak memang dekat atau tidak? Dekat, nggak dikatakan dekat itu ya dekat, karena kita itu kemana-mana dulu, aku ada dia pasti ada kayak gitu. Berarti belum dibicarakan dengan orang tersebut. Sebelumnya apakah mbak pernah untuk berkonsultasi konselornya atau ini yang pertama kali? Ini yang pertama kali, karena saya itu gimana ya, takut ya gitu untuk berkonsultasi sama orang gitu kan. Tapi untuk kali ini saya memberanikan diri gitu. Jadi dalam circle mbak itu apa mbak pernah menceritakan teman tersebut dengan teman mbak yang dulu? Pernah saya bercerita sama salah satu teman saya gitu kan, yang paling dekat, paling paling dekat lah kayak gitu kan. Saya ngomong, terus sih kenapa kayak gitu kan, emang aku ada salah apa, emang aku pernah jahat gitu sama dia gitu kan. Terus dia ngomong, nggak usah lah, biarinlah dulu katanya kan, nanti pasti dia redam juga gitu kan. Ya udah gitu. Jadi semakin hari semakin menjadi. Apa ada dampak bagi mbak misalkan ya, apakah mbak merasa kan dulu kan akrab tuh kan, apa mbak merasa seperti ada sesuatu yang hilang? Ya kalau awal-awal dulu sih iya merasakan itu, kayak merasakan kehilangan teman gitu kan. Tapi kalau seiring waktu ini udah biasa gitu kan. Ya kalau dia nggak mau berteman lagi ya gitu. Tapi kan kalau kita lagi di kelas tuh nggak enak kayak gitu kan, seolah-olah kita tuh paling paling buruk, paling inilah kayak gitu. Jadi hmm, teman mbak yang merasa iri-irian tersebut tidak pernah berbicara dengan mbak? Enggak, dia malah misal gitu kan kita lagi presentasi gitu kan, dia melontarkan pertanyaan yang enggak apa sih, yang begitu sulit lah kayak gitu kan, yang di luar pembahasan materi kita kayak gitu kan. Mungkin dia mau nggak mau apa gitu kan, mau menjatuhkan atau aku nggak tahu gitu kan. Seperti itu. Jadi dia itu punya teman juga? Ya dia juga punya teman, dia juga punya ya punya apalah kayak gitu kan, circle-circle-nya yang kayak lebih cantik gitu kan, lebih pintar lagi kayak gitu. Waktu itu pernah mbak berbicara dengan temannya temannya bukan Oh, maksudku temannya si dia si gitu. dia ya. Ya enggak sih mbak, karena kita juga nggak tahu kan, kita tuh kayak pepatah tuh apa, rambut aja sama hitam gitu kan. Nah kan belum tentu kita cerita sama temannya disampaikannya seperti itu, takutnya kita kita ceritanya begini sampainya begitu lain lagi kayak gitu kan. Jadi enggak, itu enggak pernah cerita sama temannya dia. Oh. Jadi temannya dia tersebut juga mengasingkan mbak. Ini nih hanya mbak seorang atau eh, sesirkel? Kalau siapapun yang dekat dengan mbak? Enggak, dia seorang yang mengasingkan kayak gitu kan. Tapi kan kita tuh merasanya nggak enak gitu kan mbak. Nah, jadinya untuk teman-temannya yang lain tuh biasa aja kayak gitu. Tapi kalau mungkin lagi mendengar cerita yang buruk tentang aku kayak gitu kan, mungkin mereka ikut ikutan gitu. Hmm.
Jadi itu apa? Mbak belum pernah untuk menanyakan hal tersebut dengan temannya, ada apa? Dan Mbak juga tidak mau dan dia juga tidak mau menegur. Jadi Mbak itu bingung. Bingung lah kan Mbak, nanti gimana kayak gitu kan, kita menegur tapi kelak nggak ada teguran balik kayak gitu kan, kita juga nggak enak, apalagi kita di lingkup kelas kayak gitu kan. Jadinya ya sudah, sama-sama cuek aja kayak gitu kan dengan apa yang terjadi sama kita. Jadi misalkan kan circle Mbak tadi dengan masih berbicara dengan circle-nya Ya masih, tapi sama dia itu yang enggak kayak gitu. Nah kalau aku, tapi kalau teman-teman yang lain itu alhamdulillah nggak ikut-ikutan, karena nggak boleh lah kita kan yang bermasalah satu kok ikutan semua gitu kan. Jadi ya semuanya masih saling menyapa, tapi kalau untuk sama dia tuh enggak gitu kalau aku. Jadi hmm, untuk teman si dia itu tidak juga untuk ikut campur. Enggak. Waktu pernah Mbak itu dalam presentasi kan Mbak pernah berdebat. Itu pernah Mbak, sampai sampai itu apa, jam pelajaran itu habis gitu kan dengan masalah perdebatan yang nggak tahu gitu kan. Ya sih sebenarnya apa, presentasi dalam kelompok juga, tapi panjang kayak gitu, dia terus melontarkan pertanyaan. Misalkan Ya di saat itu seperti itu apa Mbak merasa kesal atau kesal tuh ada ya, tapi ya bagus juga kayak gitu kan, kita lewat gitu kita bisa saling berbicara gitu. Tapi kan teman-teman yang lain kayak gitu pengennya pulang tapi terhambat dengan perdebatan itu kayak gitu. jadi apa Mbak merasa emosi saat dia melontarkan kata-kata ataupun ingin menjatuhkan Mbak tersebut? Pernah, ya pernah, emosi itu adalah Mbak. Ya kan kita tuh maksudnya kan dia sering melontarkan pertanyaan tuh kayak yang di luar dari materi kayak gitu kan, apa yang kita bahas, apa yang dia tanya gitu kan. Namanya juga kan kita masih muda kayak gitu kan, jadinya emosi itu sering lah. Jadi apa pernah Mbak sekap dia waktu bertanya tuh kan Mbak katakan kan dia bertanya di luar materi pernah Mbak pernah Mbak sekap dia Yo, kalau aku enggak ya, karena takut gitu kan memperpanjang masalah lagi, tapi teman-teman kelompok gitu yang jadi dia berhenti. Mbak melihat ekspresi dari wajahnya itu seperti apa dia saat disekap Ya kayak nggak suka kayak gitu kan, karena dia di apa disekap kayak gitu. Nengoknya tuh nggak kayak nggak ke sama teman kayak gitu kan, nengoknya sama aku kayak itu menandakan kalau dia tuh suka gitu. jadi satu kelas itu tahu dia itu tidak suka padamu Tahu. apa respon teman-teman apa ada yang menangani ini nih Mbak harus menegurnya duluan Ada mereka tuh ngasih saran masukan gitu kan, tapi ya namanya juga kan kita tuh sama-sama keras gitu kan Mbak. Jadinya sama-sama nggak mau mengalah gitu, nah maunya tuh menang sendiri gitu. Jadi ya mereka tuh juga ada maklum kayak gitu, tapi jangan kalau lagi ada dosen atau siapa gitu janganlah ditampakkan atau di apa kan gitu kan. Jadinya ya kalau teman-teman sih sebenarnya nyuruh kita tuh baikan, tapi ya egois masing-masing. jadi tidak ada maksud aku di dalam kelas itu tidak ada yang ibaratnya kompor ingin Mbak tuh lebih seperti berkelahi atau mungkin berdebat Nggak ada.
awal dia itu apa nggak suka itu dia awal semester 3. Iya. Mungkin dia ini karena pertama kali Mbak aktif dalam dalam kelas kan. Mbak kenalnya itu selama 1 sampai semester 1 sampai semester 3 kan. Menurut Mbak orangnya itu seperti apa? Dia tuh orangnya tuh baik, baik, terus rajin, pintar lah kayak gitu kan. Tapi dia tuh paling yang nggak suka tuh apa, dia tuh merasa paling benar kayak gitu. Nah dia tuh harus dipuji terus, harus didamba-dambakan kayak gitu. Dia ingin dipuji dan Disanjung-sanjung kayak gitu kan. di kelas dia aktif. Aktif, aktif. Dulu Mbak itu saking akrabnya Mbak katakan kan kalau ada Mbak ada dia. Iya. Jadi pernah waktu akrab kan Mbak. Jadi Mbak pernah jalan kayak di sana ya? Pernah jalannya pernah. Pokoknya sebelum ngampus itu aku yang jemput kayak gitu. Tapi sekarang ya karena masalahnya nggak tahu di mana, jadi kita tuh asing. Jadi belum ada titik temu yang mana Mbak tidak mau duluan karena takut saat Mbak menegur takut dia itu tidak merespon. Saat apa saat di kampus itu misal seperti ada tidak kejadian seperti jahit-jahit ataupun macam itu tuh tidak. Mungkin cuma dari Tatapan mata dan gitu. tidak bicara. Jadi Mbak punya teman akrab di kampus. Kalau boleh tahu itu banyak Mbak? Satu atau dua? Alhamdulillah banyak yang benar, tapi kalau banyaknya itu nggak ada sih, tapi ada lah gitu. Mbak mencoba untuk menegur dulu. Saya itu pernah sih Mbak berpikir untuk menegur dia duluan, tapi kan karena sudah gimana tentu kan jadinya rasa takutnya tuh lebih besar gitu daripada rasa pemberaninya. Jadi itu bagaimana sih Mbak untuk menyelesaikan masalah ini tuh biar aku yang duluan menegurnya. Itu caranya gimana ya? Apakah aku harus apa gitu? Mungkin di apa di kelas itu Mbak menanyakan sesuatu masalah mungkin atau misalkan itu memberikan buku atau meminjam pulpen bisa Mbak. Kan gimana gitu Mbak ya? Rasa takutnya tuh lebih besar gitu. Takutnya tuh Iya saya mengerti Mbak. Saya mengerti Mbak takut karena takut tidak direspon baik. iya. Jadi untuk kedepannya Mbak itu harapannya itu apa? Ya harapannya tuh ingin ya berteman lagi ya gitu kan kayak dulu gitu kan. Kita juga kuliahnya juga nggak bakal lama juga kan kayak gitu kan. Nah jadinya kan kapan lagi kita buat kenang-kenangan gitu. Nah pokoknya kalau kita udah pada lulus gitu kan untuk ketemunya itu sulit lah. Mungkin ada yang udah mau nikah gitu kan, pasti dia ikut suami, pasti dia harus izin dulu sama suaminya gitu kan. Jadi ya pengennya berteman lagi gitu. Pengen berteman lagi. Iya sih benar Mbak. Tapi kan Mbak juga bingung sebenarnya mau seakan-akan kalau Mbak yang duluan
dia tidak mau, jadi buat mbak malu. Jadi apa ya, kita itu sebenarnya harus lebih mengalah, yang dimana apa, walaupun kita itu benar, tapi karena itu tadi kan, tapi tidak juga mbak, seakan-akan jadi mbak kita itu sedikit untuk mengalah. Terus kalau kita yang duluan itu berarti kayaknya dia tuh pasti mikirnya kayak gini mbak, seolah-olah atau seakan-akan aku yang lebih butuh dia kayak gitu kan. Jadinya tuh nggak mau lah gitu mbak gitu. Sama-sama nggak mau berbagi rasa. Iya. Misalkan saat mbak sudah datang, dia sudah datang, tapi teman mbak tidak ada yang datang, apa yang mbak lakukan? Ya saya akan berdiam diri di bangku saya pak, ya paling apa gitu, buka HP lah gitu. Karena udah takut tadi, takut tuh bukan takut berantem gitu kan, takutnya dia tuh seolah-olah tuh menganggap aku tuh lebih butuh dia gitu, menyapa dia duluan. Apa saat mbak duduk di berdiam diri di kursi mbak, apa pernah mbak mendengar dia minum atau nyindir gelas? Ya pernah, tapi nggak aku hiraukan gitu mbak, karena kan kalau aku hiraukan juga pasti masalahnya akan panjang gitu kan, pasti ribut-ribut itu kan. Jadi mbak tidak terpancing emosi, kesalahan atau hal yang membuat mbak itu sangat sakit hati. Ya cara cara tatapannya, cara sindirannya kayak gitu kan, seolah-olah itu paling buruk gitu kan, paling paling di bawahnya kayak gitu kan. Itu menurut mbak bagaimana sih cara supaya nggak nggak merasakan yang kayak tadi? Sindiran apa yang membuat mbak itu paling sakit? Ya dia membawa-bawa fisik lah gitu, membawa-bawa otak lah, mentang-mentang dia lebih pintar kayak gitu, lebih aktif, lebih kayak gitu, lebih cantik juga. Jadinya kan kita tuh boleh kalau mau berantem kayak gitu kan, tapi nggak usah lah bawa-bawa salah fisik kan, karena kita juga fisik juga udah ditakdirkan kayak gitu. Oke, mbak. Jadi dia pernah menyindir. Nah, saat dia menyindir itu mbak diam saja atau apa yang mbak lakukan? Ya saya diam aja mbak, paling saya keluar, saya gitu nangis. Kadang mbak juga bertanya kan, dia itu kenapa, seakan-akan dulu kan akrab, sangat akrab, mbak bilang kan. Ya, saya mengerti posisi mbak yang mana mbak itu bingung akan sifat dia yang berubah, yang ingin mengecilkan menjauhi mbak. Seakan-akan mbak itu buat salah, tapi mbak juga tidak tahu apa yang kesalahan apa yang salah yang membuat dia itu merasa mungkin membuat mbak seperti itu. Jadi menurut saya mbak, kita itu tadi harus menurunkan sedikit ego kita, untuk nggak apa-apa, yang penting tidak ada musuh. Mbak bilang tadi kan kalau di dalam kampus dunia perkuliahan itu tidak akan lama, yang mana apa, akan nikah, akan tamat, sebentar lagi kan semester 5, semester 6, semester 7 itu sudah menjalani kehidupan masing-masing yang tidak ada lagi mata kuliahnya. Jadi kita gunakan kesempatan untuk sebelum semester akhir itu untuk lebih berteman dengan yang banyak, itu juga memiliki apa, perselisihan antara kelas, yang mana
itu kita akan merindukan momen-momen tersebut, Mbak. Apalagi kalau kita di sini, dia di situ, dia kalau teman Mbak yang satunya lagi di sana kan, jadi pastilah kita tuh akan ingat dengan momen-momen yang mana kita tidur bareng, makan bareng, ikut tugas, tidak akan terulang kembali. Nah, kan dunia perkuliahan itu sangatlah cepat. Jadi saya harapkan boleh Mbak itu tidak, Mbak juga bingung kan, Mbak itu tidak ada yang salah. Tapi alangkah baiknya jika kita untuk mencoba mengalah, tapi tidak tidak terus mengalah, Mbak. Ada momen-momennya, adalah saya aja yang buat. Misalkan Mbak pertama menegurnya, Mbak coba sekali, kalau ternyata tidak ada responnya, udah berarti dia memang tidak mau balikan. Tapi kalau misalkan Mbak ada basa-basinya, saya ada responnya, Mbak ulangi lagi, terus Mbak ulangi lagi, kita bicarakan baik-baik berdua, apa yang membuat dia itu menjauhi Mbak, mengucilkan. Nah, kalau memang dia tidak mau, berarti itu bukan kesalahan Mbak lagi, karena pertama Mbak sudah ingin mencoba untuk baikan kan. Tapi kalau dia memang itu tadi tidak mau, ya berarti memang dia tidak mau lagi berteman dengan Mbak. Seperti itu. Jadi kita harus menurunkan ego kita sedikit. Jadi kalau misalnya sekali teguran dia responnya baik, ajak ngobrol gitu ya. Tapi kalau responnya tidak baik, berarti memang dia nggak mau lagi. Oke Mbak, gimana perasaannya saat konsultasi dengan saya? Alhamdulillah sedikit lega ya Mbak, karena saya itu jarang bercerita sama orang ya, kan. Jadinya apa yang ada di hati itu sedikit tersampaikan. Terima kasih Mbak, itu saya berterima kasih kepada Mbak karena telah mempercayai kami dalam berkonsultasi pada siang ini. Kalau ada masalah jangan dipendam sendiri, bisa pergi bercerita dengan teman atau bisa pergi ke sini. Insya Allah kami akan senang melayani Mbak. Terima kasih. Jangan kapok-kapok untuk datang ke sini. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama.